Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab di atas ilmu. Ya, karena ketika seorang muslim memiliki adab yang baik, maka di lingkungan sekitarnya akan merasa aman dan nyaman dengan orang muslim yang memiliki adab yang baik. Orang tua apakah harus memiliki adab yang baik pada anak? Iya, kenapa? Karena orang tua adalah cerminan yang akan dicontoh, yang akan ditiru oleh anak. Makanya orang tua jangan sampai memiliki adab yang buruk, suka marah-marah di depan anak, marah ke orang lain di depan anak, marah ke suami di depan anak. Itu juga sudah menyalahi kewajibannya sebagai orang tua. Berarti orang tua tidak memiliki adab. Padahal orang tua juga harus memiliki adab kepada anak. Atau misalkan orang tua sering ngomong kasar ke anak, kamu nakal, kamu gak nurut, semoga kamu gak selamat. Waduh, bahaya banget orang tua yang ngomong kayak gitu. Ada loh orang tua yang memang mulutnya itu busuk gitu kalau ngomong ke anak gitu. Padahal gak boleh gitu. Jangan sampai seperti itu. Ketika nanti anaknya memiliki keluarga, menikah, orang tua juga harus betul-betul memilah dan memilih, karena ada keluarga baru yang memang tidak hidup bersama kita semenjak kecil kan, semenjak bayi lah jelas gitu kan, kenalnya sudah besar karena menikah dengan anak kita gitu. Kita harus perhatikan betul gitu. Apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita sampaikan. Kenapa? Kalau misalkan orang tua selalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang bukan ranahnya pelanggaran syariat, wah itu sebaiknya dihindari. Ya ini semuanya lah untuk calon-calon mertua ya mungkin, atau yang sudah menjadi orang tua gitu. Kita juga akan menjadi mertua pasti kan, kalau sudah menjadi orang tua. Jadi jangan sampai kita mencampuri urusan yang bukan ranahnya pelanggaran syariat. Kalau ranahnya pelanggaran syariat ya kita wajib mengingatkan ya. Misalkan pasangannya mohon maaf melakukan perzinahan, ya kita harus ingatkan gitu. Kalau misalkan tidak berubah, ya udah, pilihannya adalah suruh menceraikan. Begitu ya. Jadi memang kalau bukan ranahnya pelanggaran syariat, kalau masalah harta benda, urusan peralatan di dapur segala macam, sebaiknya jangan ikut campur. Karena kalau ikut campur khawatir nanti rumah tangganya malah sering ribut begitu ya. Jadi begitupun saudara kandung. Saudara kandung jangan sampai terlalu ikut campur urusan rumah tangga saudara kandungnya lagi, mentang-mentang itu adik kandungnya atau kakak kandungnya, jadi ikut campur. Jangan sampai ikut campur lah kalau ranahnya bukan ranah pelanggaran syariat, apalagi kalau ranahnya misalkan harta benda yang dimiliki setelah menikah, ikut campur gitu. Itu ikut campur saudara kandungnya, udah ini aja sana di apa gitu tuh, pokoknya ikut campur aja. Itu sebaiknya dihindari, jangan sampai seperti itu. Coba kita pikirkan, kalau Anda, misalkan Anda juga sama posisinya, pasangan, suami istri. Ketika ada saudara kandung Anda, kakak Anda, ikut campur dengan harta Anda yang didapat, itu kira-kira perasaan Anda bagaimana? Ikut campurnya itu bukan hanya sekedar ikut campur ngomong, ya yang namanya ngomongnya biasa gitu, tapi luar biasa ngomongnya, harus sampai dijual itunya gitu, buat ini gitu. Itu kan waduh, itu kan ikut campurnya banget gitu. Janganlah, dihindari. Kalau kita posisinya diperlakukan seperti itu bagaimana? Itu begitupun anak juga punya adab, harus punya adab kepada orang tua. Makanya dalam Quran surat An-Nur, mau masuk ke kamar orang tuanya aja harus izin di 3 waktu. Sebelum subuh ya, sesudah isya sama sesudah duhur. Itu harus izin anak itu. Apalagi keluar rumah ya wajib izin sama orang tua gitu ya.
mau ke mall, mau ke kampus, mau ketemu teman, wajib izin kepada orang tua. Itu adabnya anak kepada orang tua. Dan sami'na wa ta'na ketika orang tua memerintahkan, selama tidak memerintahkan untuk maksiat atau menjauhkan dirinya kepada Allah. Gitu. Jadi ada adabnya ya. Ketika adab itu diterapkan dalam bersosialisasi di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, baik di ranah keluarga, itu akan menjadi sakinah, ketenangan, kebahagiaan, ya, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Begitupun suami istri, ketika suami tidak lagi menghargai istri atau istri tidak lagi menghargai suami, maka akan pecah rumah tangga itu. Makanya harus saling menghargai dengan mengedepankan adab. Jangan sampai ini kadang-kadang salah sasaran. Misalkan seorang laki-laki itu punya adik kandung yang suka membuka aurat kalau lagi menyusui anaknya di depan laki-laki yang bukan mahram, itu biasa aja, dianggapnya udah keluarga ini. Padahal keluarga yang mana yang boleh lihat aurat kita itu kan suami kita, itu jelas gitu ya. Anak kandung kita, orang tua kita, itu pun juga ada batasan-batasannya, kecuali suami. Kalau di luar daripada suami ada batasan-batasannya. Ya, boleh terlihat auratnya tapi ada batasan-batasannya. Terkhusus suami gak ada batasnya, gitu ya. Jadi yang penting tidak melampaui batas, karena kan ada adab, semuanya diatur lah. Adab diranjang seperti apa, ada adabnya. Kita tidak boleh mendatangi, mohon maaf, dubur gitu kan, itu tidak boleh. Itu kan adab juga. Itu adab, tentunya adab di situ pelanggaran yang sangat kalau dilakukan itu dosanya sangat besar, dan kita nanti kategorinya kaum Nabi Lut gitu. Itu adab ya, dalam diranjang pun harus ada adab gitu. Jangan sampai kita melakukan semau kita gitu, sesuai dengan imajinasi kita atau karena bosan gitu ya. Semuanya ada adabnya. Kalau ketika kita mengedepankan adab gitu, insya Allah gitu, kita tidak ada objek yang kita sakiti gitu, tidak ada objek yang merasa tidak nyaman dengan kita gitu. Ya walaupun misalkan ada ketidaknyamanan, itu tidak parah gitu. Ketika ketidaknyamanan itu sampai orang tersebut menjauh, nggak mau deket-deket, itu udah parah tuh. Berarti yang nggak dideketin ini harus banyak introspeksi gitu ya. Jadi jangan sampai salah sasaran, kakak kandung gitu kan, adiknya malah nyusuin di depan yang bukan mahram, kelihatan terbuka, malah nggak diingetin, nggak dinasehatin, padahal wajib itu kan. Laki-laki itu bertanggung jawab terhadap 4 perempuan, ibu kandungnya ya, ketika bermaksiat kepada Allah maka wajib diingatkan. Istrinya, anak perempuannya, saudari perempuannya, itu diingatkan ketika 4 perempuan tadi itu melakukan pelanggaran atau dosa besar di hadapan Allah. Begitu, jangan sampai salah sasaran. Ini mau urusan harta benda suami istri yang istilahnya mentang-mentang saudara kandungnya ikut campur, padahal didapat setelah menikah gitu. Jangan sampai begitulah gitu. Kita harus menggunakan apapun itu dengan kacamata syariat, karena udah ada porsinya, udah diatur. Kalau orangnya masih ada, masih hidup, ikut campur kan kayaknya gimana gitu, seperti terlalu rakus gitu. Saya katakan seperti itu ya. Ya makanya gitu, ketika kita nggak mau dibilang rakus, kitanya juga harus jaga adab. Ya, mana yang kira-kira kita obrolin, mana yang kita kira-kira kita bahas gitu. Jangan ini mah ikut campur sampai menyuruh-nyuruh untuk misalkan rumah dijual aja rumahnya, atau mobil jual aja mobilnya. Kan itu udah ranah keterlaluan menurut saya ya. Apapun itu, misalkan contoh ya, saya gitu, misalkan menanam, saudara kandung saya nanam jeruk gitu misalkan. Ketika jeruknya itu berbuah, walaupun nanamnya itu masih lingkungan di tanah keluarga, saya akan minta kepada adik saya, walaupun dia adik saya statusnya, saya akan minta ya jeruknya buat obat gitu, misalkan jeruk lemon atau apa. Itu adab gitu. Walaupun
itu bukan tanah real pribadinya, tapi yang nanam siapa. Makanya kedepankan adab, insya Allah aman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.